Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan tulisan dari Sohuan, yaitu Ketua Amri dan owner Aidilmat. Kali ini tulisan beliau berjudul Akuntansi Otak Kiri versus Akuntansi Otak Kanan. Saya hijrah dari Riau ke Jakarta tahun 1996 dan langsung ingin buka toko. Karena walaupun saya bekerja sebagai accounting di perusahaan swasta, namun melihat lingkungan keluarga istri saya yang hampir semuanya pedagang, maklum orang Padang, bergaul dan bercerita setiap hari tentang dagang dan toko. Apalagi jika saat mengumpulkan sumbangan untuk membantu keluarga yang kemalangan, maka sumbangan saya biasanya paling kecil. Walau sarjana, sumbangan saya kalah dengan kakak ipar saya yang tidak lulus SD. Padahal tokonya hanya 4 kali 10 meter. Namun, setiap saya semangat mau buka toko, secara otomatis otak accounting saya akan segera langsung menganalisa. Dan setiap selesai menganalisa, maka ada dua kesimpulan yang akan kita ambil, yakni layak atau tidak layak. Dan ketemu oleh saya setiap selesai menganalisa adalah kesimpulan tidak layak. Selama beberapa tahun saya punya keinginan membuka toko dan selalu gagal karena tidak layak. 4 tahun lamanya. Jika ada bang dan non yang sudah rencana buka toko 1 atau 2 tahun yang lalu dan sampai saya ini belum buka juga, jangan khawatir, masih kalah dengan saya yang 4 tahun dalam dunia tidak layak. Suatu ketika ada teman mau buka toko alat tulis dan fotokopi di Tangerang dan bercerita kepada saya. Mesin fotokopi beli dengan cicilan, toko disewa, dan langsung bertanya kepada saya, "Wan, kamu kan akuntan dan jago menghitung. Coba hitung rencana usaha saya ini layak atau tidak layak." Segera saya langsung menganalisa dan pasti sudah bisa diduga jawaban saya tidak layak. Syukurnya, teman saya ini bandel dan tidak mau mendengarkan omong seorang akuntan yang berpengalaman. 1 tahun kemudian saya berkunjung ke teman saya ini. Dan begitu melihat, saya kaget. Tokonya ramai dan punya 3 mesin fotokopi. Lantas saya bertanya, "Apakah ini toko yang dulu kamu ceritakan kepada saya?" "Benar," jawab teman saya. "Yang kamu bilang saat itu tidak layak ya?" Saat itu saya mulai ragu dengan ilmu akuntansi saya pelajari. Ini ilmu beneran bukan ya? Setelah itu, ada seorang karyawan yang bercerita kepada saya, jika dia mau ngambil take over angkot second dan masih mencicil setiap bulan. Angkotnya diserahkan pada supir dengan setoran per hari. Teman saya ini juga bertanya pada saya, apakah bisnis angkot ini layak atau tidak? Saya hitung dan jawabannya bisa ditebak, tidak layak. Teman saya sama bandelnya dengan teman yang di atas, tetap mengambil angkot. Dan 6 bulan kemudian, dia mengambil angkot yang kedua. Saat itu langsung saya memvonis ilmu akuntansi itu tidak benar. Akhirnya saya berhasil membuka kios 3 kali 6 meter di pasar perumahan Cikarang Baru, Bekasi, setelah tidak menggunakan ilmu akuntansi saya. Setelah sekian lama tercimpung di bisnis, saya tahu bahwa tidak benar di akuntansi itu. Pertama, akuntansi itu data basi, data historis, data yang sudah lewat. Akuntansi tidak bisa menghitung potensi. Lokasi yang strategis tidak dihitung oleh akuntansi. Pelayanan yang baik tidak dihitung oleh akuntansi. Promosi yang bagus tidak bisa diprediksi oleh akuntansi. Kedua, banyak hitungan yang salah dalam akuntansi. Misalnya, depresiasi penyusutan. Mesin fotokopi itu dihitung penyusutannya. Angkot juga dihitung penyusutannya. Misalkan, harga angkot 60 juta dan hanya boleh disususkan paling lama menurut akuntansi adalah selama 5 tahun. Jadi, 60 juta dibagi 60 bulan akan muncul biaya penyusutan 1 juta per bulan. Agar gampang, saya tidak menghitung nilai sisa yang harus masuk dalam analisa perhitungan kelayakan. Inilah letak permasalahannya. Coba kita lihat Metro Mini yang sekarang. Masih berkeliaran di jalan itu ada yang usianya 20 tahun bahkan 30 tahun. Masih layak tidak? Masih untung tidak? Masih. Jika tidak layak, pasti sudah dibesituakan. Bahkan
Laba rugi yang disusun itu saja juga bisa salah, karena ada biaya penyusutan bangunan yang nilai bangunannya sudah tidak menggambarkan nilai real. Harga sudah 5 kali lipat, walaupun ada di kemungkinan revaluasi. Jadi, kita di laporan laba rugi itu laba, mungkin aslinya rugi atau sebaliknya. Nah, jika begitu, percuma dong akuntansi? Tidak percuma juga. Kan minimal kita bisa membandingkan laporan keuangan satu periode dengan periode sebelumnya. Misalkan, menurut akuntansi, perusahaan laba tahun 2015 100 juta. Laba tahun 2016 150 juta. Mungkin saja perusahaan ini sebenarnya rugi karena hitungannya yang keliru. Namun di akuntansi itu ada konsep konsisten, yaitu cara menghitung untuk tahun yang dibandingkan metode perhitungannya harus sama atau konsisten. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kondisi keuangan perusahaan tahun 2016 lebih baik dari tahun 2015. Walau sama-sama salah, namun salahnya konsisten. Hal yang saya sampaikan di atas akhirnya saya sadari bahwa dulu ilmu akuntansi yang saya pelajari itu adalah akuntansi otak kiri. Mulai dari sekolah di SEMEA, kursus BON A dan BON B, kuliah di S1 mengajar, kerja sebagai akuntan dan internal auditor dan lain-lain. Atau akuntansi untuk karyawan atau bukan akuntansi untuk pengusaha, akuntansi otak kanan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.